Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Hari ini ketemu lagi sama Bu Leli. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya ya, kita belajar. Nah, kita jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tema 3 dengan tema makanan sehat dan subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat muatan IPA bersama Ibu Leliendra. Oke, sebelumnya anak-anak Ibu sudah belajar kemarin tentang penyakit yang ada yang dialami oleh yang ada pada manusia. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya. Nah, gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, apa aja sih gangguannya itu? Nah, karena manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan, secara garis besar organ pencernaan manusia itu terdiri dari pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus dan usus besar, kemudian di anus ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar tentang organ pencernaan manusia. Baik anak-anak, kita lihat organ pencernaan manusia. Yang pertama tadi Bu Leli bilang mulut. Nah, di mulut ini adalah fungsinya untuk apa? Tempat maksudnya makanan ya. Nah, kemudian tempat terjadinya pencernaan mekanisme ya, secara mekanisme. Jadi di mulut ini dibantu oleh lidah dan gigi. Seterusnya makanan kemana lagi? Makanannya itu ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan akan diteruskan ke lambung. Jadi dari mulut ke kerongkongan. Jadi fungsi kerongkongan itu adalah untuk menyalurkan makanan ke lambung ya, dengan bantuan dorongan gerakan peristaltik. Jadi sampai makanan dari mulut tadi sampai ke lambung ya, dengan bantuan tadi namanya gerakan peristaltik ya. Kemudian setelah makanan didorong oleh kerongkongan ke lambung, terjadilah di lambung itu proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim ya. Nah, setelah itu makanan sampai ke usus halus. Nah, kalian lihat di situ gambarnya, usus halus berwarna orangan ya, oranye. Ya, nah usus halus di situ. Ya, apa fungsinya usus halus ini? Yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Ya, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, seterusnya makanan kemudian ada usus besar. Ya, usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air, mineral, vitamin yang masih terkandung pada sisa-sisa pencernaan. Ya, jadi di sini sisa-sisa pencernaan dari usus halus ke usus besar. Nanti tempat penyerapan air tadi itu dibantu dengan dilakukan pembusukan, dibantu oleh namanya bakteri. Nah, setelah itu makanan setelah itu ada di sini anus ya. Nah, anus ini apa fungsinya? Tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan dalam bentuk tinja atau namanya feses ya.
Nah, begitu sistem pencernaan pada manusia. Oke, boleh diulangin lagi. Dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai terakhir pada anus. Nah, selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Antara lain yang pertama, kurangnya asupan makan berserat. Nah, sebelumnya ini kita sudah bahas ya. Minggu kemarin pekan offline kita sudah bahas tentang penyakitnya ya. Nah, jadi akibat kekurangan asupan makanan yang berserat, makanan berserat itu ternyata penting bagi tubuh kita. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsi serat yaitu adalah untuk membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Nah, kemudian kedua, pola makan yang tidak teratur. Nah, jadi pola makan yang tidak teratur ini juga dapat menyebabkan penyakit yang namanya penyakit apa kemarin? Ya, penyakit MAH ya. Nah, yang disebabkan oleh lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri pada lambung ya. Jadi itu ya nak ya. Nah, jadi kalau pola makan kita yang tidak teratur itu bisa menyebabkan kita sakit MAH ya. Nah, jadi harus kita makan makanan teratur ya nak ya. Nah, jangan sampai malas makan. Selanjutnya, makanan minuman yang tidak bersih. Nah, diulangi lagi sama Lili, makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, beberapa jenis penyakit seperti diare yang sudah kita bahas kemarin ya, yang sudah kalian latihan soal juga kemarin, diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, bakteri dan virus terdapat dalam makanan yang kurang bersih. Nah, dalam proses pengolahannya maupun penyajiannya ya. Nah, bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan. Nah, itu yang kita bisa menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan. Nah, selanjutnya, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Nah, kalau kita sudah tahu tadi apa kekurangan kalau kita boleh diulangi tadi beberapa faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan, kurang asupan makan, pola makan yang tidak teratur, makan dan minuman yang tidak bersih itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita. Untuk itu kita harus tahu makanan apa saja yang baik bagi sistem pencernaan kita. Nah, kita lihat di sini. Nah, selain tadi menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, apa aja itu jenis makanannya? Nih ada contohnya di sini. Nah, yang baik, makanan yang baik bagi sistem pencernaan kita itu adalah yang terdiri dari buah-buahan. Nah, di situ ada gambarnya. Kemudian ada sayur-sayuran dan biji-bijian. Ya, ini makanan ini banyak di sini mengandung protein, vitamin, dan zat besi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi makanan ini ya nak ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar, sudah membuat iklan tentang makanan sehat. Nah, itu jangan hanya kita melihat iklannya saja, tetapi kita juga harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjaga selain menjaga pola makan tadi, kita juga harus menjaga kebersihan ya, menjaga makanan yang baik, makanan yang sehat buat tubuh kita. Oke, tadi kita sudah bahas tentang jenis makanan yang baik untuk organ pencernaan kita. Sekarang kita lanjut tentang penyakit pada organ pencernaan. Jadi makanan yang kurang bagus itu dapat menyebabkan
penyakit pada organ pencernaan kita. Nah, organ pencernaan kita yang bisa diserang apa? Nah, yang pertama itu penyakit yang dapat menyerang lambung. Nah, penyakit yang dapat menyerang lambung kita seperti MAH, ya. Kemudian ada ulkus, kemudian ada kolik, ya. Kemudian penyakit yang dapat menyerang usus halus atau usus besar kita. Apa jenis penyakitnya? Diare. Nah, ini sudah kemarin ya, sudah kalian baca ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sudah kita bahas bersama tentang diare ini yang disebabkan oleh apa ya. Kemudian bagaimana kita harus mencegahnya. Nah, kemudian ada juga sembelit atau nama lainnya konstipasi. Nah, penyakit ini sebelumnya sudah kita bahas. Diare disebabkan oleh apa? Karena kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat atau makanan yang sudah tercemar oleh bakteri atau virus. Kemudian sembelit ini karena kita kurang memakan makanan yang kurang serat gitu ya. Nah, ini adalah jenis penyakit pada organ pencernaan kita. Jadi organ pencernaan kita yang bisa diserangnya lambung dan usus halus atau usus besar. Oke. Nah, untuk lebih memahami materi ini, anak-anak boleh mengerjakan latihan soal di halaman 205, yaitu keterampilan proyek ya. Nah, semoga dengan pembahasan tadi kalian lebih memahaminya dan mengerjakan latihan ini lebih gampang. Nah, kalau misalnya masih belum paham, boleh ya video ini diulang lagi atau dibuka bukunya ya. Nah, dilihat ke halaman berikut sebelum kalian mengerjakan soal ini. Oke, boleh diakhiri. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Boleh diakhiri. Boleh ucapkan terima kasih dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.